yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita ada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita menghampiri takhta Allah yang Maha Kudus. Kita mengagumi kebaikan Tuhan, kita mengagumi ciptaannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menghampirimu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik, telamat baik Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
kita bertemu karena kasih Tuhan, amin. Karena anugerah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bertemu dalam kasih-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam nama Tuhan. Bahkan kita memandang Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Mari bangkit berdiri, ya. Kalau ada Tuhan, biarlah kita semangat. Amin. Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Kita percaya kiri kananku ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Tiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia
penebus kita. Amin. Sialalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita menari. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidupku tadi teguh oleh kuasa darah yang kudus. Hidupku tak diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang, sungguh relakan, namanya dimuliakan. Hidupku tadi teguh oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang, sungguh relakan, namanya dimuliakan. Berikan kemuliaan bagi kita sekali lagi. Amin. Biar kita bersuka. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita. Amin. Yes. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kuasa firman Kau nyatakan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama mau katakan amin. Selamat duduk semua. Shalom saudara. Seberapa banyak di tempat ini kita mengalami berkat Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya mau membagikan firman Tuhan di dalam Roma 10. Yuk kita buka bersama-sama Roma 10 ayat yang ke-17. Ya, kita buka bersama-sama, kita membaca. Roma 10 ayat ini sudah tidak asing saudara bagi saudara dan saya. Kita sering bahkan harus sudah hafal ayat ini ya. Ada? Roma 10 ayat 17. Ya, saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah ada, kita baca sama-sama yuk 2 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Luar biasa saudara pada malam hari ini. Saudara, saya mau mengingatkan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini, buat saya juga, bahwa hari-hari ini saudara, waktu-waktu sekarang ini adalah akhir zaman. Namun satu hal, Tuhan selalu berfirman bagi setiap kita, bagi saudara dan saya di tempat ini, jagalah iman kita. Kalau hari-hari yang lalu kita selalu berkata, jagalah hati. Tapi Tuhan ingatkan di akhir zaman ini, mari terus anak-anak Tuhan, jagalah iman kita. Amin. Amin. Siap saudara? Kenapa kita harus menjaga iman? Mungkin saudara bertanya, Bu, kenapa saya harus menjaga iman? Karena saudara, ketika iman kita lemah menghadapi tantangan zaman hari-hari ini, saudara tidak akan menjadi orang yang bertahan. Saudara tidak akan menjadi orang yang kuat. Saudara tidak akan menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Saya percaya saudara, saat iman saudara terjaga kuat teguh di dalam Yesus, apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, saudara akan tetap bertahan di dalam Yesus. Ada amin? Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan berfirman, jagalah iman kita. Katakan kiri kananmu, jaga imanmu ya. Amin. Jangan pernah goyah karena hal sepele, karena masalah persoalan, karena tantangan, karena hal-hal yang tidak mengenakan hati. Kita mulai iman kita goyah. Tapi hari ini Tuhan katakan, saudara di tempat ini jaga imanmu. Karena waktu-waktu ini semakin singkat, semakin dekat kedatangan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak diangkat di dalam bilangan yang tertinggal, saudara. Sebab itu mari anak-anak Tuhan di tempat ini jaga iman kita. Bagaimana saudara menjaga iman? Firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Dengar apa saudara? Bukan dengar gosip, bukan dengar hal-hal duniawi, tapi iman kita akan bangkit, akan timbul ketika saudara mendengar firman Tuhan. Amin. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ada yang bergelora di hati saudara, ada yang bergejolak di hati saudara. Itulah firman dari Allah, karena Tuhan berbicara bagi saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, mari terus dengar firman Tuhan. Renungkan, baca firman Tuhan. Saya selalu mengajarkan anak-anak Tuhan di tempat ini, mari baca firman. Kenapa? Karena firman Tuhan inilah kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Seberapa banyak yang suka baca? Tadi pagi saya mendapatkan firman yang begitu luar biasa. Saya katakan, Tuhan, masa sih saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sama dengan kemarin. Hari Sabtu saya kemarin khotbah tentang jagalah iman. Tapi versinya hari ini lain, saudara. Mungkin saudara sudah ada sebagian yang mendengarkan hari Sabtu saya menyampaikan firman ini. Tapi Tuhan katakan, walaupun ayatnya sama, tapi ketika aku berbicara, berfirman tidak pernah sama. Dengar baik-baik saudara. Mari terus baca firman Tuhan. Ada 3M yang Tuhan ajarkan buat saya
buat saudara di tempat ini. 3M, yuk katakan 3M. 3M. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga merenungkan, yang keempat melakukan. 4M bukan 3M. Sorry 4M. Tapi saya baru diingatkan barusan. Tapi saya dari tadi siang saya sudah ngomong, sudah bicara. Membaca, memahami, melakukan. Iya, tapi sekarang ditambahkan Roh Kudus ingatkan bagi kita. Yuk 4M. Ya, untuk menjaga iman kita, jaga imun kita, imun rohani kita harus 4M kita lakukan. Yang pertama tadi apa saudara? Membaca, memahami, merenungkan, melakukan. 4M imunmu akan terus meningkat. Imun rohanimu, imanmu. Amin. Luar biasa saudara. Mari gak gampang saudara. Gak gampang tuh baca firman. Oleh sebab itu saudara, ketika imanmu mulai goyah, mulai ada keraguan, mulai ada kekhawatiran, mulai lemah, ketika engkau membaca firman Tuhan, di situ ada kekuatan ilahi turun dalam hidupmu. Ada amin saudara? Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, saya anjurkan di tempat ini, yuk sama-sama baca firman Tuhan. Setiap malam kita berdoa selalu dapat firman. Setiap hari saya selalu masukkan di grup ini firman, baca ini firman, baca ini firman. Itu adalah tuntunan dari Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saudara memiliki iman yang terjaga, sesulit apapun kondisimu hari ini, sesulit apapun masalah persoalan yang sedang kau hadapi, dengar baik-baik. Kalau imanmu terjaga, engkau tetap kuat di dalam Yesus. Amin. Engkau tetap bertahan di dalam Tuhan. Tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan, oleh kondisi apapun. Engkau tetap memandang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap ibadah sama Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Karena hidup aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Ada amin? Jangan takut. Jangan lemah anak-anak Tuhan. Iblis selalu mengintimidasi hidup saudara dan saya supaya kita tidak melayani Tuhan, tidak beribadah. Jangan terkecoh saudara. Sebab itu Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kekecewaan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kecemasan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kekurangan. Baik krisis dalam ekonomi. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kesulitan, saudara. Namun anak-anak Tuhan di tempat ini, krisis ekonomi selalu menghantui setiap orang. Namun anak-anak Tuhan di tempat ini, mari jaga iman kita. Puji nama Tuhan. Kiri kanan katakan jaga iman kita. Amin. Supaya iman kita bertumbuh, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya memiliki hubungan keintiman dengan firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Bagaimana kita tahu firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, kalau kita nggak pernah baca firman? Hati-hati anak-anak Tuhan, mari kita mulai mempercayakan diri kita 100% kepada Tuhan Yesus. Amen. Yes. Kita mulai mempercayakan diri kita kepada iman kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan goyah dengan keadaan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Dengar baik-baik, kita punya Yesus. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kau hadapi, kondisi apapun kau hari ini, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita menghadapi kehidupan yang saat ini bukan semakin membaik, semakin sukar, semakin sulit, namun percaya di balik semua yang terjadi ada rancangan Tuhan yang indah. Amin. Di balik proses dalam hidup kita ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya mau katakan saudara, saya ingat tentang Daniel, kembali saya katakan Daniel.
Daniel saat itu menghadapi kematian. Saat Daniel mau masuk, dijebloskan ke gua singa. Singa-singa ini dalam kondisi apa, saudara? Lapar. Kalau singa yang lapar pasti siap apa? Siap menerkam, siap makan. Waktu itu Daniel dimasukkan ke gua singa itu. Tapi Daniel tahu singa ini sedang lapar. Takut nggak Daniel? Gentar nggak dia? Dia tidak gentar. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Itulah iman Daniel. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dia. Sekalipun dia harus menghadapi kematian, tapi Daniel percaya Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan membangkitkan dia. Tuhan akan membela dia. Tuhan akan melindungi dia. Apa yang terjadi, saudara? Daniel sangat percaya kalau Allah itu, Yesus itu hadir di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah meninggalkan Daniel. Apa yang terjadi, saudara? Jadi selamat gak? Selamat. Dimakan gak sama singanya? Tidak. Begitupun kita anak-anak Tuhan. Mari bagi kita anak-anak Tuhan tetap memiliki iman, menjaga iman kita di dalam Tuhan Yesus. Saya mau katakan pada saudara, orang yang memiliki iman, orang yang beriman, dengar baik-baik, kesuksesan, keberhasilan, jabatan itu tidak menjadi nomor satu dalam hidupnya. Orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, kesuksesan, keberhasilan itu bukan yang utama. Kenapa, saudara? Itu bukan target utama. Karena orang yang beriman, dia yakin, dia percaya penyertaan Tuhanlah yang selalu menjadi target utama dalam hidupnya. Amin. Siapa yang percaya di sini? Target utama saudara adalah penyertaan Tuhan. Amin. Kita punya harta, punya kekayaan, punya mobil, punya uang banyak di bank. Kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, pasti saudara, ketika kita menghadapi tantangan persoalan, kita lemah. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi kita yakin ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan buat kita. Ada amin, saudara? Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari jaga imanmu, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Karena saya percaya di balik tantangan di akhir zaman ini ada rancangan Tuhan yang indah, yang terbaik buat saudara dan saya yang percaya. Oleh sebab itu, teguhkan imanmu. Bahkan saudara, sekalipun 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia pasti akan bangkit lagi. Yuk katakan kiri kananmu, 7 kali orang benar jatuh, pasti dia akan bangkit lagi. 1, 2, 3. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan Bangkit lagi. Kenapa dia bangkit lagi? Karena dia percaya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia nggak lemah, dia nggak putus asa, dia nggak menyerah. Dia percaya Tuhan akan menyertai dia, menyertai hidup saudara dan saya. Jangan takut, jangan gentar, anak-anak Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ambil sikap hari ini. Apapun pergumulan dalam hidupmu, kondisi yang sedang kau hadapi, datang kepada Tuhan. Keintiman saudara bukan hanya berdoa. Keintiman kita bukan hanya kita memuji menyembah Tuhan. Itu betul keintiman. Tapi kita mau lebih intim lagi. Mari selalu dengar firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Karena firman itu selalu Tuhan berbicara bagi saudara, dan saya menguatkan iman kita. Yes. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saya mau ajak saudara untuk selalu intim dekat dengan Tuhan. Siap saudara? Berapa waktu saudara dalam satu hari saudara suka berdoa? Suka baca firman? Seberapa banyak yang suka baca firman? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan. 5 orang, gak apa-apa saudara. Siapa yang suka berdoa? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nambah 7 orang. Yang lain kemana? Haleluya apa halelupa? Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, tuntunan kita mau mengakhiri 2021. Tinggal berapa hari lagi saudara? 40 hari kalau nggak salah, lebih ya. Tapi dengar baik-baik, bangun manusia roh.
Bagaimana saudara membangun manusia rohmu? Dengan berdoa, baca firman Tuhan. 4M ini kita lakukan dalam hidup kita. Gak gampang, Bu. Betul, saya aja sulit. Khotbah mah gampang. Betul gak? Khotbah gampang. Saya setiap minggu khotbah. Tapi saya melakukannya susah banget. Tapi saya minta Roh Kudus tuntun saya untuk beri kemampuan untuk saya bisa melakukan firman ini. Amin, saudara. Yang penting ada niat di hati kita untuk berubah, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, bangun kehidupan rohmu. Di akhir-akhir zaman ini, saudara, mari kita bangun manusia roh kita dengan menjaga iman kita di dalam Yesus. Baca firman, intim dekat dengan Tuhan, banyak berdoa. Karena hanya orang-orang yang beriman itu akan dikenal oleh Tuhan. Amin. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Tuhan kalau saudara nggak pernah berdoa? Tapi hari ini Tuhan katakan, aku mengenal engkau ketika engkau selalu intim dekat dengan aku. Amin. Mau nggak dikenal oleh Tuhan? Jangan sampai kita pulang Tuhan bilang, maaf aku tidak mengenal engkau. Waduh, itu ayat ini yang paling saya takut. Saya bilang, Tuhan saya jadi gembala, saya menggembalakan, tapi ketika saya nanti pulang saya gak mau sampai Tuhan Yesus bilang gini, maaf nak, aku tidak mengenal engkau. Aduh, itu paling saya takut. Saya selalu jaga ini. Begitupun dengan saudara. Jangan sampai kita merasa di dunia kita dekat sama Tuhan, jadi orang Kristen, tapi kita pulang Tuhan tidak mengenal kita. Oleh sebab itu perbaiki hari ini, evaluasi diri kita. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Yuk intim. Keintiman itu yang pertama, kita membaca firman Tuhan, kita intim. 4M kita lakukan dalam hidup kita. Keintiman kedua, kita selalu berdoa, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Jangan sampai di akhir zaman ini saudara kehilangan iman di dalam hidupmu. Karena hal-hal sepele, karena masalah, karena persoalan, engkau kehilangan imanmu di dalam Yesus. Mau ngapain aku ibadah? Mana janji Tuhan? Mau ngapain aku melayani? Mana Tuhan gak pernah jawab doaku? Hati-hati. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, mari jagalah imanmu. Karena orang yang beriman, dengar baik-baik, dia akan selalu berjuang. Amin. Orang yang beriman, dia akan selalu berusaha untuk hidupnya semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang beriman, dia akan selalu berjuang bagaimana dia memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Menjaga keselamatan yang Tuhan beri. Meluangkan waktunya untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Karena saya percaya saudara, ketika telah mengutamakan Tuhan di dalam hidup, saya percaya Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan bagi saudara. Siapa yang mau terima mahkota, angkat tangannya. Amin. Kalau terima mahkota, angkat tangan semua. Kalau suruh baca Alkitab cuma berapa orang, suruh doa cuma berapa orang. Kalau mahkota mau semua, termasuk saya. Tapi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kita. Orang yang beriman fokusnya bukan kepada masalah. Hati-hati. Kalau Anda punya masalah, beban berat, persoalan, sakit, penyakit di dalam hidupmu, fokusmu bukan kepada masalah yang kau hadapi. Orang yang beriman, fokusnya itu hanya kepada Tuhan. Aku percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun aku dikecewakan, dijahatin orang, dijelekin orang, aku percaya Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Tuhanlah pembela dan penolong aku. Amin. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kalau fokus kita terus hanya masalah, mengasihani diri setiap hari, ingin dikasihani diri, mengasihani dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Berarti imanmu lemah. Akhirnya kita kecewa. Kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Mulai bersungut-sungut sama Tuhan.
Tapi orang yang beriman, dia percaya yang penting di dalam hidupnya, aku bersama dengan Tuhan Yesus. Seberat apapun masalah persoalan yang kuhadapi, sebesar apapun pergumulan di dalam hidupku, yang penting buat aku berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin. Siapa yang punya masalah di sini angkat tangannya. Siapa yang sedang menghadapi beban, kondisi saudara, persoalan ekonomi saudara, angkat tangan saudara. Jangan lemah saudara. Kita punya Yesus. Masalah boleh ada, tapi fokus saudara bukan pada masalah yang sedang terjadi. Fokus kita, saya percaya Tuhan selalu penyertaan-Mu dalam hidupku. Kalau ada Yesus di dalam hidupmu, Tuhan akan bertindak. Amin. Serahkanlah segala khawatirmu. Percayalah Tuhan yang akan bertindak. Siap saudara? Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Satu lagi saudara, saya diingatkan tentang Mesa, Sadra dan Abednego. Ketika mereka masuk ke dapur perapian, ada berapa orang yang masuk? 3. Tetapi di dalam api itu ada berapa? 4. 4. Yang satu kita nggak tahu siapa. Tapi satu hal, yang satu itulah Tuhan yang menyertai Sadra, Mesa, dan Abednego. Apa yang terjadi ketika 3 orang ini ada di dalam perapian? Rambutnya angus juga enggak saudara. Bau tutung juga enggak saudara. Lagi dibakar. Tubuhnya pun tidak gosong. Bahkan tentara-tentara yang kuat, yang menjebloskan, yang membakar, baru mendekat saja sudah terbakar mati. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego, dia tetap hidup. Angus pun tidak. Kenapa saudara? Di dalam perapian ada 3, tapi ternyata kita melihat ada Tuhan, ada 4. Di sanalah Tuhan hadir. Sekalipun saudara menghadapi perapian, masalah persoalan pergumulan dalam hidupmu, percaya ketika penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau akan selamat. Tidak ada yang bisa menjatuhkan engkau, melemahkan engkau. Karena Tuhan akan menolong engkau dan membela engkau. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan, jalan keluar. Kalau ada Yesus bersama dengan engkau, Tuhan yang bertindak. Amin. Sadra, Mesa, Abednego di dalam api pun tidak ada satu helai rambut yang terbakar. Begitupun saudara dan saya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ada Yesus yang selalu ada bersama dengan saudara. Hari ini saudara, apapun kondisimu hari ini, yang terpenting adalah besar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu yang paling penting. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bangun manusia roh kita. Jangan lemah. Jangan lemah. Tetap kuat menjaga iman kita di dalam Yesus. Tantangan boleh ada, tapi saya percaya Yesus selalu akan menolong saudara. Yang ketiga, terus mencari Tuhan. Bagaimana saya mencari Tuhan? Cari lewat ibadah, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, ketika kita mencari Tuhan dengan tidak jemu-jemu, apapun beban persoalan dalam hidupmu, Tuhan akan bukakan jalan keluar. Janji Tuhan, iya dan amin. Bagi engkau yang percaya dan membuka hatinya, beriman, teguh di dalam Dia, akan mengalami janji Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini jangan ada keraguan, jangan menyerah, jangan putus asa. Mari terus bangkitkan imanmu. Lebih lagi kita mau mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Lewat apa mengenal Tuhan? Tadi lewat firman. Saudara mengenal Tuhan Yesus itu lewat firman-Nya. Oleh sebab itu saya mengundang kita terus baca firman Tuhan. Mari kita membaca firman, renungkan firman Tuhan, memahami supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin, siap saudara? Amin. Yuk kita ingat 4M ini harus ada dalam hidup kita. Yang pertama, membaca, memahami, merenungkan, melakukan, maka iman kita akan terjaga. Puji nama Tuhan. Minta selalu tuntunan Roh Kudus, kuasa Tuhan yang bekerja. Hari ini saudara mungkin kau sedang menghadapi sakit penyakit, beban, masalah, persoalan dalam hidupmu. Dengar baik-baik, kita punya Yesus. Ketika engkau percaya membuka hatimu, ketika Allah berfirman, firman itu akan menjadi nyata dalam hidup kita.
Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, hidupi firman itu di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, hidupi firman itu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi firman itu bukan hanya dibaca lewat begitu aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kita hidupi. Kita percaya apa yang difirmankan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Punya iman. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jaga imanmu. Hari ini kita mau lebih lagi memiliki keintiman lewat firman-Nya, lewat doa, bahkan lewat kehidupan kita yang selalu mencari Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Sehingga kita boleh memiliki iman yang sehat, yang kuat, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada yang sakit dengan iman, engkau percaya Tuhan jamah engkau. Buka hatimu. Karena firman Tuhan katakan, oleh kuasa bilur-bilurmu engkau menjadi sembuh. Dengan iman terima kesembuhan. Mungkin di rumah yang nonton live streaming, engkau sakit, sudah berobat, dokter sudah mengatakan sudah nggak ada obatnya lagi. Bangkitkan imanmu, terus berjuang, berusaha, percaya. Kesembuhan akan Tuhan berikan bagi engkau ketika engkau beriman. Oleh kuasa bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Amin. Ketika engkau kekurangan mengalami krisis ekonomi di dalam hidupmu, percaya dengan iman. Perkatakan firman itu di dalam hatimu, dalam mulutmu dengan iman percaya. Kau berkata, Tuhan aku percaya. Aku tidak kekurangan, aku tidak berhemat. Aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman itu akan menjadi nyata dalam hidupmu kalau engkau menghidupi firman itu dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lakukan 4M ini dalam hidup kita, supaya kita menjadi jemaat umat Tuhan yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Hidup sungguh-sungguh lagi di dalam Yesus. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang selalu memandang kepada Tuhan. Biarlah target utama di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, di mana kami mau menjaga hati kami, menjaga iman kami di akhir-akhir zaman, di waktu-Mu yang semakin dekat, yang semakin singkat ini, banyak kesukaran, banyak kesusahan, banyak kesulitan. Namun aku percaya ketika aku menjaga iman di dalam Engkau, kami akan menjadi orang-orang yang bertahan, akan menjadi orang-orang yang kuat, akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, karena kami boleh menerima janji Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami percaya malam hari ini, apapun masalah, persoalan, kondisi, pergumulan dalam hidup kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah jamah jadi sembuh sekarang oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Ketika Engkau berfirman, yang sakit sembuh, maka itu akan menjadi nyata. Ketika Engkau berfirman, yang kekurangan diberkati, dipulihkan Tuhan. Aku percaya Kau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan atas kami. Tuhan, aku percaya ketika kami menghadapi beban berat, persoalan, masalah, tekanan, kecemasan, ketakutan, kesulitan dalam hidup kami, ketika kami menghadapi perapian ya Tuhan, kami percaya ada Yesus yang selalu menyertai kami, ada Yesus yang selalu menolong kami, ada Yesus yang berikan jalan keluar, kemenangan yang dahsyat kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, pimpin kami untuk selalu menjaga iman kami Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun aku percaya Tuhan, Engkau terus melanjutkan di dalam hati kami, melanjutkan di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan ini rema dalam hati kami dan selalu menuntun di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya kembalikan ke dalam. Puji Tuhan, kita diberkati, amin. Ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan sehingga iman kita semakin dewasa di dalam mengenal Tuhan. Kita akan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan
Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberikan solusi, Kau sudah memberikan kekuatan yang baru Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak Tuhan. Janjimu ya dan amin Tuhan. Kau akan memberkati apapun yang menjadi keinginanmu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sialalala. Saya mohon petugas. Terima kasih Tuhan. Sialalala. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjaga iman, hubungkan kami dengan Kau semakin hari, semakin intim Tuhan. Berikan kekuatan Roh Kudus untuk menghadapi semua itu Tuhan. Terima kasih, tanamkan benih firman Tuhan di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Mari kita alahkan tangan kita kepada gembala kita. Hulabalaba shikyalabalaba. Shialabalabalabalabalabalaba. Shialab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 a. Tuhan, hamba kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Ibu Lani bersama Papi Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Mari Kau yang memberikan penyataan karunia-karunia yang lebih lagi Tuhan. Rahasia firman yang selalu baru untuk menuntun jemaat-Mu semakin hari semakin intim dengan Kau, untuk semakin hari semakin dekat dengan Kau Bapa. Terima kasih Kau berkati apa yang menjadi doa gembala kami Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, memberkati keluarga besarnya, anak cucunya Tuhan. Apapun yang didoakan, kami yakin bulan ini, tahun ini adalah tahun terobosan bagi gembala kami Bapa. Terima kasih, kirimkan pasukan malaikat melindungi, menjaga gembala kami Bapa. Terima kasih, demikian juga Tuhan
Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang datang pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalannya, apa yang menjadi doa-doanya pada saat ini. Engkau yang mengetahui hati mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin yang gelisah, mungkin yang menghadapi takut, mungkin yang menghadapi kecemasan. Mari saat ini Roh Kudus yang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Berikan sukacita, memberikan kekuatan yang baru Bapa. Yang sakit Tuhan, kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah Tuhan umat-Mu yang sakit Tuhan, baik sakit jasmani maupun rohaninya, di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Kami yakin yang lemah akan memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Yang sakit akan mengalami kesembuhan yang daripada Engkau Bapa. Kau akan memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat penabur benih semakin hari semakin antusias, semakin hari semakin komit, semakin hari semakin setia kepada Engkau Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala mereka. Biar Engkau mendatangi secara pribadi Tuhan, menjamah Tuhan, menegur dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keadaan bangsa kami. Banjir di mana-mana Tuhan, gempa bumi di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Engkau sudah semakin dekat Bapa. Firman Tuhan semakin digenapi. Biar kami berjaga-jaga Bapa. Biar kami bukan santai-santai, bukan main-main, tapi kami lebih serius dengan Kau Tuhan, berhadapan dengan Kau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan bangsa kami. Pulihkan. Biar pertobatan terjadi di bangsa kami. Penuaian besar-besar terjadi di bangsa kami. Bahkan pertobatan terjadi di bangsa kami. Kami serahkan presiden kami, wakilnya, para menteri. Kami serahkan juga pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang menjamah pemerintahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di kota ini. Kami punya tanggung jawab untuk tidak jemu-jemu mendoakan untuk kota kami. Kami yakin kota kami juga sehat. Amin. Kota kami dilindungi oleh Engkau, diberkati oleh Engkau Tuhan, bahkan dinaungi oleh Engkau Bapa. Terima kasih. Engkau baik, teramat baik Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kota kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Semakin hari semakin unity, semakin hari semakin ada kesatuan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin persekutuan dengan Kau, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara kita mengangkat tangan. Sebelumnya kita mengucap syukur dahulu. Bapa, di mana keluarga Ibu Kristanti mengucap syukur dan selalu mengucap syukur kepada-Mu atas cucunya ya Tuhan. Engkau yang memberkati, diberkatilah usaha pekerjaannya, diberkati juga pertumbuhannya di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengurapi, bahkan aku percaya tumbuh sehat sempurna. Amin. Sebab kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai memberkatinya di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Kristanti beserta keluarga, anak menantu cucunya diberkati. Amin. Tuhan. Yes, Tuhan. Bahkan usahanya juga diberkati Amin. dengan Yes, kelimpahan. Kami percaya Tuhan, inilah ucapan syukur dari keluarga besar Ibu Kristanti di dalam nama Yesus. Terimalah Tuhan ucapan syukur anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga semua umat Tuhan di tempat ini, kami terus bersyukur kepada-Mu karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Tuhan, kami percaya malam hari ini setiap kami yang datang beribadah, pulang kami diberkati oleh Amin, yes, Engkau. amin. Kami boleh mengalami lawatan jamahan Tuhan, kemenangan, mujizat, keajaiban, jalan keluar, kesembuhan, kelepasan kami sudah terima di dalam nama Yesus. Mari anak-anak Tuhan angkat tanganmu, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan, suami istrimu, diberkati Tuhan, usaha, pekerjaan, pelayananmu pun diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memerintahkan tentara malaikat surgawi selalu berjaga-jaga menaungi, membentengi kehidupan engkau dan keluargamu, sehingga kemanapun kakimu melangkah, berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang sempurna. Terima kasih atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mau angkat pujian, ku yakin Tuhan memberkati. Kami sangat yakin Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami jemaat umat-Mu di tempat ini dengan kelimpahan ya Tuhan. Diberkati kesehatan kami, dijaga, dilindungi, dipagari, dibentengi semua virus-virus, sakit, penyakit tidak dapat mendekat pada tubuh kami, karena Tuhan Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menjaga kami, umat-Mu dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu nyata, ajaib, sempurna, sehingga malapetaka, sakit, penyakit, ketakutan, kecemasan tidak menimpa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan dengan iman, sehingga ketakutan tidak menimpa aku ya Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Saudara, siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kita